Baiklah sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Gohan Marulitua Matondang. Ini adalah nama yang diberikan oleh orang tua saya kepada saya. Kemudian setelah saya masuk Islam, maka ditambah di depannya menjadi Muhammad. Sehingga saat ini memang populer nama saya Muhammad Gohan Marulitua Matondang. Saya berasal dari Labuhan Batu, Sumatera Utara. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara dan saya terlahir dalam keluarga yang memeluk agama Kristen Protestan. Saya sejak kecil sudah aktif bertumbuh dengan lingkungan gereja dan saya masih ingat dari kecil saya sudah rutin mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah di gereja. Bahkan saya masih ingat ketika saya kelas 1 SMP, saya sudah berani membaca Injil di depan pendeta dan di depan jemaat yang semuanya adalah kebaktian orang-orang dewasa. Kemudian bertumbuh memasuki usia SMA, saya semakin semangat lagi untuk belajar di gereja dan saya ikut dalam gerakan penginjilan yang di bawah lembaga gereja namanya GKII, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Misinya adalah dengan satu logo yang sering kita ingat dulu, yaitu menyelamatkan domba-domba yang sesat. Inilah dulu istilah yang kita pakai untuk satu gerakan dalam penginjilan, yaitu menyelamatkan domba-domba yang sesat. Jadi orang-orang yang berada dalam agama Kristen yang tidak taat, mereka juga disebut domba-domba yang sesat. Atau orang-orang yang ingin ditarik kepada agama Kristen, ya, dengan pengikut Kristus, mereka juga disebut dengan domba-domba yang sesat. Maka ini adalah dulu satu misi yang kita ikuti dengan pelatihan-pelatihan yang kita ikuti dulu, ya, karena memang ini perintahnya wajib. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat terakhir dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka sampai sekarang gerakan-gerakan penginjilan itu selalu ada, karena ini adalah perintah yang ada dalam kitab Injil yang diyakini oleh umat Kristen sampai sekarang adalah untuk menjadikan semua bangsa menjadi pengikut Yesus Kristus. Ternyata saya semakin menemukan hal-hal yang di hati saya itu muncul beberapa pertanyaan. Nah, titik baliknya waktu itu adalah saya melihat foto Yesus berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel yang membela ajaran agama Islam dari rombongan orang-orang tidak suka terhadap agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari cuplikan tayangan video tadi dapat kita saksikan bahwasannya dewasa ini banyak sekali orang-orang yang memeluk agama Islam. Yang dulunya kita lihat, kita saksikan bahwasannya orang yang bersuku Batak itu sangat kuat memegang keimanannya di dalam agama Islam, di dalam agamanya.
Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, mereka memiliki gereja yang tersendiri, yang namanya gerejanya adalah HKBP. Namun dengan semakin maju zaman, dengan adanya internet, maka banyak dari kalangan orang-orang yang non-muslim sekarang ini memeluk agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, namun pun demikian, ada juga dari kalangan orang Islam yang murtad ataupun pindah agama ke selain agama Islam karena faktor ekonomi, kemudian faktor ketidaktahuannya tentang agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh saudara kita tadi, Gohan Marulitua Aritonang ini, Gohan Marulitua Matondang ini mengatakan bahwasannya mereka agama Kristen itu mengatakan kita adalah domba yang tersesat. Maka diwajibkan bagi mereka untuk mengajak umat lain kepada umatnya. Nah, begitu juga umat Islam. Kita mengatakan bahwasanya selain agama Islam adalah kafir dan mereka kekal di dalam neraka. Dan kita diwajibkan untuk berdakwah, untuk mengajak mereka supaya kita menyelamatkan mereka dan sama-sama kita masuk ke dalam surga. Pemirsa yang dirahmati Allah, kedua agama ini yaitu agama Islam dan Kristen ini saling berdakwah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, berhati-hatilah kita dari para misionaris. Maka perkuat terus, perdalam keimanan kita dalam ajaran agama Islam. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, banyak dari kaum Kristiani ini tidak mengetahui bahwa ajaran Kristen itu bukanlah ajaran yang dibawa oleh Yesus. Seperti yang dikatakan tadi di awal, bahwasannya mereka menggunakan untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya kepada agama mereka berdasarkan Alkitab yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19. Di situ dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini mereka mengajak orang-orang yang di luar agama mereka. Mereka mengajak orang-orang di luar agama mereka dengan mengatakan mereka adalah tersesat. Sama seperti kita mengatakan orang di luar itu adalah orang kafir. Maka itulah mereka giat mendakwahkan agamanya. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan ayat itu yang sama,
Coba kita perhatikan satu persatu dari ayat tersebut. Yang mana jika kita perhatikan, kita baca, kita simak, maka mereka tidak akan berdakwah karena bertentangan dengan Alkitabnya. Nah, di situ dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku. Jadi di sini sangat jelas Yesus itu adalah seorang guru, bukan Tuhan. Itu yang pertama. Yesus adalah seorang guru. Guru bangsa muridku. Murid Yesus itu siapa? Ajaran Yesus di masa itu belum tersebar. Murid Yesus adalah 12 orang dan semuanya adalah berbangsa Israel. Semuanya adalah orang Israel dan beragama Yahudi. Ini harus kita camkan, pemirsa yang dirahmati Allah. Murid-murid Yesus itu semuanya orang Israel. Bangsa Israel berarti 12 suku bangsa mereka. Karena orang Israel itu memiliki 12 suku bangsa. Yehuda, Ruben, Yusuf, dan lainnya. Itulah bangsa Israel, memiliki 12 bangsa. Bukan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Karena kata Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi seharusnya orang Batak, orang Jawa, orang Melayu, orang Dayak tidak berhak, tidak disuruh menjadi pengikut Yesus. Karena sudah jelas kata, pergilah jadikanlah bangsa muridku. Karena murid Yesus di zaman itu adalah berbangsa Israel yang terdiri dari 12 suku bangsa. Apa yang kami sampaikan ini sesuai dengan apa yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 24. Yang mana di situ dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi jika kita konfrontasi antara kedua ayat ini, sangat jelas yang disuruh oleh Yesus itu adalah bangsa Israel, dan murid Yesus yang disuruh baptis itu adalah orang Israel, bukan di luar non Israel. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian yang dapat kita ambil intisarinya daripada cuplikan tayangan video tadi adalah
beliau mengatakan, Gohan Marulitua Matondang ini mengatakan tidak mungkin Yesus itu sebagai Tuhan karena dia melihat gambar yang ada di rumahnya. Yesus itu sedang berdoa. Tidak mungkin Tuhan itu berdoa, katanya. Nah, apa yang dikatakan oleh saudara kita Gohan Marulitua Matondang ini, bahwasanya Yesus itu berdoa, itu terdapat dalam Alkitab juga. Itu terdapat di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 12. Yang mana di situ tertulis, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jelas sekali pada ayat itu tertulis Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah. Ini membuktikan bahwasanya Yesus itu memiliki kekurangan, memiliki kelemahan. Makanya Yesus itu perlu berdoa untuk mendekatkan diri kepada yang lebih kuasa daripada dirinya, yaitu yang tercatat dalam Alkitab itu adalah sebagai Allah. Yesus berdoa kepada yang lebih kuasa darinya, yaitu Allah. Kami ulangi sekali lagi, kitab Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ini sangat jelas sekali membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah, jangan ragu dengan agama Islam, karena ajaran agama Islam itu tidak pernah bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang diajarkan oleh para ulama tidak ada yang bertentangan di dalam dengan ayat-ayat Al-Quran. Jika ada, maka jika ada orang melakukan yang bertentangan dengan Al-Quran, walaupun itu seorang ulama, maka ulama tersebut wajib ditinggalkan, karena telah bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam firman Allah di dalam Al-Quran. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi bagaimana halnya dengan agama Kristen tadi? Ajaran agama Kristen tadi sangat jelas bertentangan dengan ajaran Yesus yang terdapat di dalam Alkitab.
Karena di dalam Alkitab tertulis bahwasanya Yesus itu berdoa kepada Allah. Sedangkan ajaran Kristen menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Ini sangat jelas sekali bahwasannya ajaran Kristen bukanlah ajaran yang dibawa oleh Yesus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kepada umat muslim kami menghimbau pelajarilah agama Islam. Karena ajaran agama Islam itu ajaran yang sempurna. Di dalam ajaran agama Islam, kita semuanya diajarkan. Dari keluar rumah sampai balik ke rumah lagi, semua telah diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Bahkan sampai masuk WC pun kita diajari adab-adabnya. Agama Islam itu sangat sempurna. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali bahwasanya ajaran Yesus adalah ajaran yang mengajarkan hanya untuk orang Israel. Jelas tercatat di dalam Alkitab. Jadikanlah bangsa muridku. Dalam kitab Matius 24 ayat 19. Pergilah, jadikanlah bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketiga ini bukan dikatakan Tuhan. Tidak dikatakan sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bangsa murid Yesus itu adalah orang Israel. Ini terdapat di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas. Murid Yesus adalah orang Israel. Jadi kepada orang-orang non-Israel, marilah kita beralih ke agama Islam. Karena agama Islam ini diutus untuk seluruh umat yang ada di dunia. Karena Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk umat seluruh dunia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, video ini khusus kami buat kepada umat muslim untuk mengajak mereka untuk memperkuat agama mereka supaya tidak keluar dari agama Islam. Karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Karim surat At-Taubah ayat ke-33, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutus rasulnya untuk membawa petunjuk dan agama yang benar yang akan dimenangkan di atas
agama yang lain walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.